Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Latifah. Saya mahasiswa PPG Prajabatan PGSD 2023 gelombang 2. Di sini saya akan mempresentasikan pameran perayaan akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya akan memamerkan atau mempresentasikan perangkat pembelajaran yang saya buat ketika kemarin di PPL 1. Nah, sebelum kita mulai, isi dari presentasi atau pameran perangkat pembelajaran ini terdiri dari 5 perangkat. Yang pertama ada modul ajar, yang kedua ada instrumen penilaian, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat bahan ajar, yang kelima LKPD dan evaluasi. Selanjutnya, implementasi perangkat pembelajaran yang saya buat ini sudah dilaksanakan, sudah direfleksikan, dan sudah dievaluasi bersama guru pamong di SDIT LHI kelas 1C pada hari Selasa 14 Februari 2023. Di sini saya mengajar pelajaran matematika, materi tall or short, kemudian menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Team Games Turnamen atau TGT menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, bermain, dan presentasi. Nah, tentunya ketika kita melaksanakan pembelajaran, sebagai seorang guru, kita menggunakan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu apa sih? Nah, strategi pembelajaran diartikan sebagai semua komponen materi, paket pengajaran, dan prosedur yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ini menurut Dick dan Carey tahun 1978, halaman 106. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa strategi pembelajaran itu seluruh komponen dari awal hingga akhir yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Komponen learning itu ada 5. Yang pertama, presentasi kelas atau secara klasikal, kemudian yang kedua tim, yang ketiga yaitu games, yang keempat turnamen, dan yang kelima penghargaan. Nah, untuk yang pertama, presentasi kelas atau klasikal ini dilaksanakan oleh guru. Jadi guru menjelaskan materi secara menyeluruh kepada peserta didik di depan kelas. Kemudian yang kedua tim, yaitu guru bersama peserta didik membentuk sebuah kelompok di mana kelompok ini terdiri dari beberapa peserta didik, biasanya 4-5, yang dari berbagai kemampuan akademiknya, jadi heterogen, secara heterogen. Kemudian yang ketiga yaitu games. Nah, ini games ini terdiri dari pertanyaan soal yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu turnamen. Di sini peserta didik antar kelompok saling berkompetisi untuk mendapatkan skor terbaik dan skor terbanyak. Kemudian yang kelima yaitu penghargaan. Di mana nanti ketika peserta didik secara berkelompok sudah mencapai tujuan dan skor tertentu, nanti guru dapat memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kelompok tersebut. Nah, berikut perangkat pembelajaran yang saya buat. Perangkat pembelajaran yang pertama yaitu terdapat modul ajar. Di sini saya menggunakan modul ajar kurikulum Merdeka yang sudah dicek atau direvisi oleh guru sebelumnya, ya. Ini masih modul ajar. Kemudian perangkat kedua yaitu ada instrumen penilaian, di mana saya di sini menggunakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian diagnostik, kemudian yang kedua penilaian formatif, dan yang ketiga penilaian sumatif. Kemudian pada perangkat pembelajaran keempat yaitu saya menggunakan 2 media pembelajaran. Yang pertama yaitu PPT, PowerPoint. Di sini teman-teman bisa melihat PPT yang saya gunakan. Ini adalah PPT yang saya gunakan untuk menjelaskan materi secara klasikal kepada peserta didik. Kemudian saya juga menggunakan sebuah papan. Menggunakan papan ini ya, teman-teman bisa lihat papan berwarna oranye, di mana nanti
guru, saya sebagai guru terdapat beberapa gambar. Di sini terdapat beberapa gambar, ada binatang, kemudian ada makanan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti di sini terdapat banyak papan ya, teman-teman. Kemudian nanti di sini saya akan menaruh di sini, taruh di atas papan ini. Nah, ini dari styrofoam. Kemudian nanti guru dapat mengecek antar peserta didik terkait pemahaman mereka terkait materi yang sudah diajarkan. Nah, misalnya guru saya bertanya kepada murid, which one is taller? Nanti mereka bisa menggunakan board spidol. Nah, nanti mereka akan menjawab pertanyaan dari guru ini dengan menuliskan tanda centang atau checklist dan silang. Nah, seperti itu. Which one is taller? Jadi mereka memilih mana yang paling tinggi. Nah, ini kaktus yang paling tinggi dan ini kaktus yang rendah, seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan, nanti guru bisa mengganti pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan beberapa pilihan gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya, perangkat pembelajaran kelima yaitu ada bahan ajar yang saya gunakan. Di sini bahan ajar yang saya gunakan. Kemudian di bahan ajar ini terdapat perbandingan mana gedung yang tinggi dan mana gedung yang rendah, kemudian mana binatang yang tinggi dan mana binatang yang rendah. Kemudian di sini juga ada aktivitas siswa. Jadi peserta didik ini akan mencari benda-benda apa di sekitar kelas atau di sekitar mereka yang tinggi dan benda-benda yang pendek. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang keenam yaitu LKPD dan evaluasi. LKPD yang saya gunakan yaitu LKPD kelompok. Ini dapat terlihat ya, ada group of member. Nah, ini disebutkan nama kelompoknya, kemudian nanti mereka mencentang dan checklist dan menyilang mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini dikerjakan secara individu. Jadi setiap peserta didik wajib mengerjakan ini untuk mengukur kemampuan sejauh mana mereka memahami materi yang sudah diberikan. Nah, untuk terkait perangkat pembelajaran media pembelajaran yang ini tadi, ini yang kita gunakan sebagai games-nya, turnamen. Oke, sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.